Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Bertemu kembali dengan kami di podcast Aku Ramadan dan masih bersama dengan Ustaz Itan hari ke-10 dan 11 ya Ustaz ya? Iya, 11 ya Ustaz. Oke. Nah, ini Ustaz, kemarin kan kita udah bahas tentang sabar nih Ustaz. Tentang pentingnya, tentang buah sabar dan lain sebagainya tentang sabar nih kemarin. Nah, secara aplikatif nih Ustaz, kira-kira kesabaran itu seperti apa? Apa saja sih tempat-tempat sabar itu seperti apa saja gitu Ustaz? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum ke pertanyaan, ada beberapa mention nih tentang podcast kita. Iya. Ada beberapa yang japri ya. Mereka menikmati juga katanya. Alhamdulillah. Khusus sama hostnya. Waduh. Iya. Termasuk ya podcast ini kan mesti sabar. Benar Ustaz. Tiap hari. Tiap hari. Coba kalau udah mudik kali ya. Kalau mudik. Kalau jadi. Kalau termasuk nggak mudik itu sabar itu. Butuh sabar itu. Itu majelis pertama Ustaz. Sabar untuk nggak mudik. Karena ada anjuran pemerintah untuk tetap stay di sini ya. Tanggalnya dinaikin lagi sekarang. Oh ya, tanggal berapa jadi? 24 April. 24 April. Udah selesai itu. Selesai Sabar sudah. Nah, pertanyaan menarik tentang Majalatus Sobri namanya ya. Pengantarnya begini, ada orang mengatakan begini, sabar itu kalau puasa disebut sabar, ya sabar itu seperti puasa. Sabar sehingga benar-benar yakin kalau azan maghrib itu akan datang, ya kan? Iya. Nah itu puasa, sabarnya orang puasa itu punya keyakinan yang kuat, maghrib itu pasti datang, gitu. Atau kalau lagi sholat taraweh, kalau baru 2 rakaat itu rasanya masih panjang. Iya. Apalagi imamnya bacaannya panjang. Iya. Tapi masih ada keyakinan. Lama-lama juga nyampe witir. Gitu ya. Nah, ada banyak poin tentang Majalatus Sabri ya. Kita mesti sabar dalam posisi apa saja. Yang paling pertama as-sabru fil ibadah. Sabar dalam ibadah. Contoh sholat. Sehingga Allah katakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Bahkan di ayat ini Allah menggunakan wazannya itu bukan wasbir, wastabir. Wastabir berarti wazannya ifta'ala, istobaro. Wazan ifta'ala ini sulasi mazid fi, ya kan? Faidahnya itu adalah al-masyaqqah, berat, ya. Jadi bukan hanya sabar biasa untuk supaya mengkondisikan keluarga bisa sholat itu mesti sampai kepada sabarnya berlipat-lipat. Wastabir 'alaiha. Ya, wastabir 'alaiha. Termasuk menjaga konsistensinya. Mungkin sekali dibangunin nggak bangun. Yang kedua, yang ketiga, wastabir 'alaiha. Bukan wasbir, wastabir 'alaiha. Kemudian juga dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dalam surat Luqman wa'mur bil urfi yang ujungnya itu ada sabarnya gitu. Ada sabarnya. Tadi saya contekannya sudah ada nih. Ya, kudu nyontek ini karena bicara ayat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil wasbir 'ala ma asaba. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan perkara enteng. Dia ada efek yang luar biasa yang diakibatkan khususnya nahi munkar. Ya kan? Semua orang bisa sabar dengan amar ma'ruf ya. Nah, kalau nahi munkar ini orang-orang tertentu. Itu bisa-bisa penjara tuh, ya kan, kalau orang yang nggak senang kemungkarannya dicegah, diopenin lah bahasanya. Makanya Allah bilang wasbir ala ma asabak.
sabar juga ketika ada reaksi dari perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Efek dari kegiatan nahi munkar. Betul. Efek amar ma'ruf nahi munkar. Lainnya as-sabru fi talabil ilmi. Ini ini yang paling dekat sama kita nih. Ya, sabar dalam talabul ilmi. Gurunya kudu sabar, muridnya kudu sabar. Ini lagi pandemi ini, semuanya online. Mesti punya kuota, ya sabar. Mesti ada anggaran kuota. Kadang jaringannya nggak bagus. Benar banget. Kadang suara kita kok kan jadi orang mendayu-dayu tuh. Iya. Zoomnya. Jadi kayak slow motion. Slow motion. Apalagi kadang suara kita balik lagi tuh. Iya. Jadi kita pecah konsentrasi. Ini suara kita nyampe sama orang nggak kok dibalikin lagi gitu. Jadi nggak mood ya. Iya. As-sabru fi talabil ilmi. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mandah. Ibnu Mandah Al-Jawwal. Wah, ini sabarnya luar biasa dalam cari ilmu. Dia sebut Ibnu Mandah Al-Jawwal dari kata jaulah. Tukang jalan-jalan. Karena dia keluar kampung untuk talabul ilmi usia 20 tahun. Pulang ke kampungnya itu sudah usia 65 tahun. 45 tahun. 45 tahun tuh baru nyampe kampungnya. Dia bilang tuftu bainal masyriqi wal maghribi marratain. Dia jalan kaki timur barat 2 kali. Kemudian masyaitu baina Makkah wal Madinah la tuhsa. Kalau jalan dari Mekah ke Madinah mah nggak bisa dihitung katanya. Masya Allah. Ibnu Mandah Al-Jawwal pulang ke kampung halaman usia 65 tahun, ya, dan dia nyadar, oh ternyata saya belum nikah, saya masih jomblo gitu. 65 dia nikah dan Allah berikan rezeki anak dan jadi ahli hadis. Dia minal muhaddisin ya. Jadi ahli hadis. Jadi as-sabru fi talabil ilmi. Berarti bisa dibilang di setiap generasi itu ada penderitaan sendiri-sendiri ya untuk mencari ilmu ya. Iya. Mungkin seandainya kalau kayak model Ibnu Rajab Al-Baghdadi yang saya baca, dia penulis kitab Al-Funun ya. Dia itu nulis kitab Al-Funun sebanyak 350 jilid. Kadang-kadang dia nulis kitab itu diterangi hanya sinar rembulan gitu. Sinar purnama. Seandainya dia hidup pada zaman ini, listrik, ini lampu enak banget. Nulis nggak usah tangan lelah, cuman capek ini aja kali ya. Ngetik. Atau juga kan ada voice-nya, voice note-nya sekarang udah bisa. Pakai voice juga bisa, pakai note ya maksudnya. Oh, tentu dia akan lebih semangat lagi gitu. Dulu aja di wasailnya terbatas dia bisa hebat begitu, apalagi kalau wasail tahsilil ilminya banyak, pasti dia akan lebih dahsyat lagi. Tapi ini biasanya berkorelasi kepada tingkat semangat. Oh benar. Ya kan? Jadi suhulati al-wasail atau tawaffurul wasail, perangkat yang mudah itu kadang-kadang azimahnya yang nggak kuat gitu. Oh iya benar. Semangatnya, spiritnya, terus kinerja ya. Ya kayak fenomena dulu kan santri itu datang ke sini gitu, itu ramai begitu. Sudah online itu hilang masuk begitu saja. Nah ini yang mesti dijaga spiritnya tuh. Spiritnya mesti dijaga, semangatnya mesti dijaga. Yang lain kita mesti sabar, as-sabru alal ibtila. Ibtila. Ketika dapat ujian. Kemarin sudah kita singgung ya. Kita sempat singgung. Kemudian yang lain as-sabru ala faqdil ahibbah. Ketika orang-orang yang kita cintai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak, keluarga. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut, ya, innallaha la yarda li'abdihil mu'min idza dhahaba bisafiyhi min ahli al-ardi fasabara wahtasaba bisawabin dunal jannah. Allah nggak ridho kalau nggak ngasih surga kepada orang yang paling dicintainya di dunia ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak dapat surga itu Allah nggak senang gitu. Maksudnya pasti dia dapat surga. Ada hadis, ada ibu-ibu datang kepada Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, ud'uli, doakan aku. Kenapa? Aku suka
punya penyakit ayan, epilepsi. Nah, kata Rasulullah opsinya dua. Opsi yang pertama, aku doain kamu supaya sembuh dan kamu bisa sembuh. Tapi opsi yang kedua, kalau kamu bisa sabar, kalau kamu bisa sabar, balasannya tuh surga tuh. Maka si ibu ini bilang, kalau begitu ya Rasulullah, doakan saja kalau aku penyakit lagi kambuh supaya aurat nggak kebuka. Iya, emang nggak terkontrol mungkin epilepsi itu. Kalau nggak sembuh nggak apa-apa deh, asal auratnya aja ketutup ketika lagi kambuh. Jadi si ibu ini memilih sabar untuk menghadapi cobaan ini, ujian ini gitu. Oh begitu. Nah, kan tadi kan faktil ahibba ya. Nah itu batas bersabarnya itu sampai mana? Misalnya kan ketika meninggal itu mesti ada yang kayak nangis. Nangisnya tuh. Iya. Rasul ketika putranya Ibrahim meninggal, darafat ainahu au darifat ainahu, dua matanya berlinang air mata gitu ya, menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma au la tahzan, innal ain la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Mata mengeluarkan air mata, hati sedih, dan kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, itu sedih gitu. Jadi bukan berarti sabar dalam artian tidak boleh nangis. Ya, nangis silakan aja. Innal ain la tadma. Ya, itu reaksi ya, fitrah. Normal. Kemudian hati sedih gitu. Akan tetapi mungkin tidak boleh sampai kepada niyaha, meratap-ratap. Kalau digambarkan di dalam hadis, niyaha itu dorbul khudud wasyaqi as-suyub aw siyab ya. Sampai sobek bajunya. Cakar-cakar bajunya disobek-sobek, pipi ditampar-tampar gitu. Seakan-akan dia tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka pada saudara-saudara kita yang hari ini Allah uji dengan, mungkin ada yang masih di Wisma Atlet ya. Iya. Ada yang sedang di ICU. Insya Allah kalau dihadapi dengan sabar, ini akan berbalik kepada takfirul dzunub kan? Iya, tadi takfirul dzunub atau tadi yang surga kayak surga. Wanita yang epilepsi tadi. Iya. Allah berikan surga. Terlebih misalkan kayak model pandemi atau wabah begini kan ada hadisnya juga, kalau seandainya sabar dan dengan izin Allah, seandainya Allah menentukan akhir kehidupannya karena pandemi ini ya, muhtasiban radiyan falahul jannah minasyuhada. Jadi para muslim yang wafatnya dikarenakan ini bisa sangat mungkin ya, Masya Allah, iya, mendapat surga gitu. Tapi sabar ya, sabar, terima ridho, tidak tidak kolok gitu, tidak ya tanda petik tidak menerima atas ketentuan ini, tapi dia mesti nerima, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho. Biidznillah ta'ala ini akan mendatangkan kebaikan. Masyaallah. Disinilah mungkin ada hadis bilang, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Oh iya. Aku kagum dengan perkaranya orang mukmin, ujungnya baik semua. Iya, mau kondisinya baik atau buruk semuanya khair. Semuanya khair. Kalau dia dapat kebaikan bersyukur. Kalau dia dapat keburukan bersabar. Syukur sabar ini kan kebaikan, dua pintu kebaikan. Subhanallah. Masyaallah. Nah, terakhir nih Zat, tadi udah pemirsa dan dengerin semua nih tentang majalah Sobri, kondisi-kondisi apa saja. Nah ini tipsnya bagaimana Zat? Ada nggak tips yang kira-kira aplikatif nih dalam kondisi sekarang? Mungkin kalau di konteksnya sanggar tuh kayak murid, kayak guru, kayak orang tua itu kan, ini tiga komponen utama nih kan pada berat semua nih. Kondisinya yang santri pada nggak paham, karena memang kan nggak ideal ya belajar, dan guru sudah semaksimal mungkin jelasin, orang tuanya juga ada sendiri. Iya. Itu namanya as-sabru yahtaj ila sabri. Sabarannya butuh sabar lagi. Iya. Sabar yang butuh sabar. Apa mungkin di antara kiatnya adalah fahmu samratis sabri. Mesti dipahami, pahala sabar ini luar biasa. Pahala sabar luar biasa. Yang kedua,
la yakhruju an dairatil qada. Nggak ada kejadian yang keluar dari qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kejadian di luar dari takdir gitu. Dan Allah sudah tentukan alladzi qaddara fahada ya. Allah tentukan kadarnya itu, kadar kemampuan kita, kadar besarnya masalah dan kemampuan kita dalam mengatasi masalah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi pahami aja itu. Dan yang ketiga, ya tidak boleh ada bahasa sabar saya udah habis nih. Nah iya, itu sering. Sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Kalau sabar limited itu namanya bukan sabar. Kuota. Sabar itu unlimited gitu. Yang namanya sabar ya, kata Imam Ahmad, ya Imam, Anda tuh Masya Allah ya usia panjang, tapi ibadah luar biasa, masuk penjara. Ketika di penjara saja sholatnya masih dahsyat. Ya kapan Anda istirahat? Dia bilang, idza wati'at ihda qadamayil jannah, ya batil karroha. Kalau sudah ada jaminan satu kaki nginjak surga, baru itu istirahat. Jadi kalau selama di dunia ya seperti inilah. Tetapi mesti dipahami juga ya, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Karena setingkat apa kesulitan yang kita dapat, setinggi itu derajat kita. Ada hadis mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada satu kaum, Allah uji dia. Iya, kayak di Al-Quran ya, hasibanna su'al yutraku ayaqulu aman wahum la yuftan. Kayak beginilah ada orang sekolah. Kalau yang diuji karena levelnya mau dinaikin. Tapi kalau yang nggak ikut ujian, ya udah di situ. Bukan disayang, belum nyampe dia. Jadi para jamaah teman-teman ya yang lagi dapat ujian nih, yakin nih itu bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan level. Jadi yang ujiannya berat banget, yang ujiannya sinyalnya jelek terus sinyalnya jelek. Itu berarti lagi. Tapi jangan sampai sinyal jelek karena memang dia nggak usaha gitu. Ya cari usaha dulu. Mungkin kalau rumahnya 2 lantai ya naik lantai 2. Jangan sampai nanti jadi alasan buat ustaz. Tolong nih, mohon maaf sinyalnya jelek. Mungkin lagi bagus juga dia berusaha untuk mencari tempat yang spotnya jelek. Iya, biar bisa nggak. Iya, jangan sampai mengkapitalisasi kondisi supaya tidak mau belajar. Kayak begitu. Insya Allah nikmati, hayati, resapi, dan yang paling penting hadapi dengan senyuman. Iya. Disenyumin aja. Motor hilang senyumin, datang yang baru. Waduh. Ya kan? Iya. Apapun insya Allah akan ya'ti bi khair. Insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih atas ilmunya hari ini tentang sabar. Semoga kita semua, guru, santri, dan semua stakeholder Sanggar ini bisa mengaplikasikannya dengan baik insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di podcast aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Salam.